Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Qala ahaduhum ama ana fa inni usallil laila abada. Wa qala akhar ana asumud dahra wala uftir. Wa qala akhar ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antum alladzina qultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan ada 3 orang yang mendatangi rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang itu ketika sampai di rumah istri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Istri Nabi ini menceritakan bagaimana ibadah Nabi. Setelah diberitakan oleh istri Nabi itu kepada 3 orang ini, maka 3 orang ini merasa bahwa ibadah yang dikerjakan oleh kami ini, oleh 3 orang ini, macam sikit betul lah kalau dibandingkan dengan ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar berita cerita dari istri Nabi, sikit betul lah ibadah kita berarti ini. Sementara Nabi begitu banyak ibadahnya dan Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bahwa dosa Nabi itu yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita belum ada jaminan itu lagi. Nabi yang sudah ada jaminan ibadahnya, yang sudah ada jaminan dosanya diampuni sebelum dan sesudahnya saja ibadahnya kayak gitu kuatnya, begitu banyaknya. Sementara kita tidak ada jaminan diampuni dosa kita sebelumnya atau sesudahnya, terus ibadah kita sedikit betul. Maka dari ketiga orang ini ada yang mengatakan fa inni usallil laila abada. Aku nak sembahyang malam terus. Malam hari itu dijadikan untuk sholat terus, tidak tidur. Satu lagi mengatakan ana asumud dahra wala uftir. Aku tak berbuka-buka doh, aku nak puasa terus. Satu lagi mengatakan ana a'tazilun nisaa fala atazawwiju abada. Fala atazawwaju abada. Aku pokoknya ingin menjauhi wanita. Aku tak nak nikah pokoknya. Aku nak membujang agar mudah aku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Faja'a Rasulullah ilaihim. Rasulullah datang ke rumah istrinya itu melihat 3 orang ini. Kata Nabi, antum, kamu bertiga ini, alladzi qultum kadza wa kadza, kamu ngomong ini, kamu ngomong ini.
Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Kamu itu kan sudah tahu bahwa aku ini adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Aku ini manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Namun amalan aku itu aku puasa dan aku berbuka. Kadang aku puasa, kadang aku tidak puasa. Karena ada sahabat ini tadi nak puasa terus. Kata Nabi, aku orang yang bertakwa kepada Allah. Yang paling bertakwa aku, yang paling takut kepada Allah aku. Tapi aku puasa, aku juga berbuka. Hari ini puasa, kadang-kadang besok saya tak puasa. Kadang-kadang saya tak puasa beberapa hari, kemudian puasa lagi. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, aku sholat dan aku juga tidur. Malam hari aku sholat, tahajud, tapi malam hari juga aku tidur. Jadi kan ada satu orang sahabat tadi mengatakan, aku nak sholat aja lah malam, tak tidur-tidur. Kemudian satu lagi mengatakan bahwasanya aku nak menjauhi perempuan, aku tak nak nikah, aku nak bujang aja biar senang ibadah. Kata Nabi, aku laki-laki, aku menikah, aku menikahi wanita. Jadi sunnah Nabi itu malam ibadah, malam juga tidur. Siang itu puasa, di lain siang juga Nabi tak puasa. Ini sunnah Nabi. Kadang puasa, kadang tidak. Ini sunnah Nabi. Puasa terus, nah ini bukan sunnah Nabi. Ataupun malam ibadah terus, tak pernah tidur malam. Ini juga bukan sunnah Nabi. Kemudian dia membujang aja, tak nikah-nikah, karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ini bukan sunnah Nabi. Nabi juga nikah. Kata Nabi terakhirnya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci kepada sunnah aku ini, nikah itu sunnah Nabi, ibadah malam sunnah Nabi, tidur juga sunnah Nabi, puasa sunnah Nabi, tidak puasa juga sunnah Nabi. Orang yang tidak suka dengan sunnah aku ini, falaisa minni, katanya. Dia ini bukan dari golongan aku, bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pula kita menyangka mentang-mentang ada orang yang puasa terus tiap hari, oh hebat, oh ini belum tentu lagi. Atau malam itu ibadah terus tak tidur-tidur, itu juga tak hebat. Yang hebat itu seperti yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membujang ya tak nak nikah, ya kan? Nah, ini juga perlu dipertanyakan sunnah Nabi. Di lain riwayat diceritakan an Abdurrahman qala dakhaltu ma'a Alqamah wal Aswad ala Abdillah. Faqala Abdullah kunna ma'an nabi syababan la najidu syai'an. Faqala lana Rasulullah ya ma'syarasy syabab man istata'al ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu bijah. Kata Nabi, diceritakan oleh Abdullah, bahwa Alqamah dan Al-Aswad mendatangi Abdullah. Dia mengatakan, dulu waktu saya masih muda, kami pernah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu tak ada sesuatu pun milik kami. Maksudnya dia ini bujang kere lah, bujang yang tak punya geto. Dia bujang tapi miskin, tak punya sesuatu pun. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami yang bujang-bujang ini, ya ma'syarasy syabab, kata Nabi, pemuda, siapa di antara kalian
yang punya kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Ya Om Bujang, yang mampu nikah. Yang tak mampu, maka hendaklah ia puasa. Sebab puasa itu akan meredakan nafsunya.